Materi yang ketiga adalah rangkaian alat ukur Internet of Things. Komponen elektronika adalah sebuah elemen dasar yang disusun dari bahan atau material tertentu untuk membentuk serangkaian pada perangkat elektronik, dan biasanya akan dikemas dalam bentuk diskrit pada terminal penghubung. Setiap komponen elektronika memiliki fungsinya masing-masing dalam suatu rangkaian elektronika. Secara umum, komponen elektronika terbagi menjadi komponen aktif dan komponen pasif. Untuk komponen aktif, komponen elektronika aktif adalah jenis komponen yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi, atau dapat dikatakan komponen elektronika aktif hanya dapat berfungsi apabila mendapatkan arus listrik. Contohnya adalah dioda, transistor, integrated circuit, dan lain-lain. Dioda merupakan salah satu komponen aktif yang dihasilkan oleh persambungan antara bahan semikonduktor tipe P dan tipe N. Dioda memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama dioda bridge yang berfungsi sebagai penyearah arus AC ke DC, dioda Zener yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian dan sebagai penstabil tegangan, dioda LED yang berfungsi sebagai lampu indikator, dioda foto yang berfungsi sebagai sensor cahaya, dan dioda Schottky yang berfungsi sebagai pengendali. Sederhananya, cara kerja dioda bisa dijelaskan dalam 3 kondisi, yaitu kondisi tanpa tegangan atau unbiased, tegangan positif atau forward bias, dan tegangan negatif atau reverse bias. Transistor merupakan komponen yang sangat penting dalam dunia elektronika modern. Dalam rangkaian analog, transistor digunakan dalam amplifier atau penguat. Transistor memiliki banyak fungsi seperti pemutus tegangan, penyambung tegangan, modulasi tegangan, dan modulasi sinyal. Secara umum, transistor dikelompokkan atau digolongkan menjadi 2 keluarga besar, yaitu transistor bipolar dan Field effect transistor. Kita bahas mengenai transistor bipolar terlebih dahulu, di mana transistor bipolar ialah transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Transistor bipolar terdiri atas 3 kaki atau 3 gerbang, yaitu kolektor, emitter, dan basis. Sederhananya, cara kerja dioda bisa dijelaskan dalam 3 kondisi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu kondisi tanpa tegangan, tegangan positif, dan tegangan negatif. Jenis-jenis transistor bipolar ada 2, yaitu transistor NPN dan transistor PNP, di mana transistor NPN arus akan mengalir dari kolektor ke emitor ketika basis diberikan arus positif. Sedangkan cara kerja pada transistor PNP adalah sebaliknya. Transistor akan on bukan ketika basis diberi input seperti pada tipe NPN, melainkan saat tegangan atau arus mengalir keluar dari basis ke ground. Kondisi aktif ini akan membuat arus mengalir dari kolektor ke emitor. Field effect transistor atau transistor efek medan. FET memiliki karakteristik yang unik, yakni untuk mengalirkan arus dari daerah source ke drain yang dikendalikan dengan tegangan tertentu yang diumpankan pada daerah gate. Sehingga fungsi dari gate ini adalah untuk mengontrol aliran arus dari sumber ke saluran pembuangan transistor. Field effect transistor yang disingkat menjadi FET adalah jenis transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Pada dasarnya, FET memiliki 3 daerah yang sama, seperti jenis bipolar, namun dengan penamaan yang berbeda, yaitu gerbang, sumber, dan pembuangan. Jenis FET ada 3, yaitu yang pertama junction field effect transistor, yang kedua metal oxide semiconductor field effect transistor, dan yang ketiga ada uni-junction transistor, di mana fungsinya adalah sebagai untuk sinyal kecil, untuk saklar arus kecil, untuk daya tinggi, untuk frekuensi tinggi, dan transistor untuk foto.
Komponen elektronika aktif yang ketiga yaitu ada integrated circuit, di mana integrated circuit atau yang biasa disingkat dengan IC merupakan komponen aktif yang terdiri dari gabungan ratusan transistor, bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya. Jenis-jenis IC dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu IC analog, IC digital, dan IC campuran. IC memiliki berbagai macam fungsi, di antaranya penguat sinyal dan daya, regulator, dan IC mikroprosesor. IC analog merupakan IC yang beroperasi pada sinyal yang berbentuk gelombang kontinu. Tipe ini mampu menangkap, mengelola, dan menggunakan sinyal gelombang, di mana contoh IC analog adalah IC penguat daya, IC penguat sinyal, dan IC regulator tegangan. Berikut adalah gambar dari IC analog. IC digital merupakan IC yang beroperasi pada sinyal digital, yaitu sinyal yang hanya memiliki dua level, yakni tinggi dan rendah, atau dilambangkan dengan kode biner 1 dan 0. Contoh dari IC digital adalah IC mikroprosesor, IC flip-flop, dan IC counter. Berikut gambar dari IC digital. IC campuran adalah IC yang mengkombinasikan fungsi IC analog dan IC digital ke dalam kemasan satu IC. Pada umumnya, IC jenis ini digunakan sebagai IC yang mengkonversikan sinyal digital menjadi analog ataupun sebaliknya, yaitu sinyal analog menjadi sinyal digital. Komponen elektronika jenis yang kedua yaitu komponen pasif, di mana komponen elektronika pasif adalah jenis komponen yang memiliki karakteristik tidak memerlukan arus eksternal untuk dapat digunakan atau beroperasi. Berikut ini beberapa komponen yang masuk ke dalam kelompok komponen pasif, di mana ada induktor, kapasitor, dan resistor. Yang akan kita bahas pertama yaitu resistor. Resistor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Resistor memiliki beberapa jenis, yaitu resistor fix dan resistor variabel. Hampir setiap peralatan elektronika menggunakannya. Pada dasarnya, resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan hambatan atau tahanan dan biasanya disingkat dengan huruf R besar. Satuan hambatan atau resistansi resistor adalah ohm. Sebutan ohm ini diambil dari nama penemunya, yaitu Georg Simon Ohm, yang juga merupakan seorang fisikawan Jerman. Jenis resistor tetap merupakan jenis resistor yang nilainya sudah tetap dan tidak dapat diubah-ubah. Biasanya nilai ditulis dalam bentuk kode warna ataupun angka. Jenis resistor tetap diantaranya carbon composition resistor, resistor film, dan resistor kawat. Ketiga resistor ini memiliki simbol yang sama, hanya berbeda pada penerapannya saja. Sesuai namanya, resistor variabel merupakan resistor yang nilainya dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Resistor jenis ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu potensiometer, rheostat, trim pot, termistor atau thermal resistor, dan light dependent resistor. Kapasitor merupakan komponen elektronika pasif yang jenis yang kedua yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Kapasitor dibagi menjadi dua berdasarkan nilainya, yaitu fixed kapasitor dan variabel kapasitor, di mana fungsi dari kapasitor antara lain yang pertama sebagai penyaring atau filter hambatan yang mengganggu dari luar, yang kedua mencegah terjadinya lonjakan aliran listrik, yang ketiga membangkitkan frekuensi pada osilator, dan yang keempat penghubung amplifier tingkat rendah ke tinggi.
Kapasitor nilai tetap memiliki nilai yang tetap dan tidak berubah-ubah sesuai dengan keluaran pabrik. Berikut ini kapasitor dengan nilai tetap berdasarkan bahan pembentuknya, di mana jenisnya ada kapasitor polyester, kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor elektrolit, kapasitor tantalum, dan kapasitor keramik. Untuk kapasitor variabel adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diubah atau berubah-ubah. Kapasitor jenis ini terdiri atas dua jenis berdasarkan pada fisiknya, yaitu variabel kondensator dan trimmer. Gambar variabel kondensator dan trimmer dapat kita lihat seperti yang tertera pada gambar. Komponen elektronika pasif yang ketiga ada induktor, di mana induktor merupakan komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Induktor akan menimbulkan medan magnet saat dialiri arus listrik. Satuan induktansi pada induktor adalah Henry. Penggunaan induktor diantaranya yang pertama, menghilangkan dengung atau noise pada power supply. Yang kedua, memproses gelombang radio pada perangkat penerima gelombang. Yang ketiga, mencegah interferensi. Dan yang terakhir, menahan arus AC dan meneruskan arus DC. Induktor variabel berdasarkan bentuk serta bahan intinya. Induktor ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu air core induktor menggunakan udara sebagai intinya, iron core induktor di mana menggunakan bahan besi sebagai intinya, ferrite core induktor di mana menggunakan bahan ferrit sebagai intinya, toroidal core induktor menggunakan inti yang berbentuk ring. Laminated core induktor di mana menggunakan inti yang terdiri dari beberapa lapisan lempeng logam yang ditempelkan secara paralel. Masing-masing lempengan logam diberi isolator. Dan ada variabel induktor di mana induktor yang nilainya induktansinya dapat diatur sesuai dengan keinginan. Inti dari variabel induktor pada umumnya terbuat dari bahan ferrit yang dapat diputar-putar. Kita masuk pada topik yang kedua, yaitu simbol dasar elektronika. Simbol dasar elektronika merupakan gambar atau bentuk yang digunakan untuk menunjukkan suatu komponen atau unsur elektronika sehingga lebih mudah dipahami dan dituliskan. Pengenalan simbol dasar elektronik sangat penting agar dapat membaca simbol yang ada pada rangkaian maupun pada bagian elektronik lainnya. Berikut ini simbol-simbol dasar elektronik yang harus diketahui. Yang pertama ada simbol kabel. Kabel merupakan sebuah konduktor yang dapat mengalirkan listrik. Penggambaran kabel dengan menggunakan garis lurus dari satu komponen ke komponen yang lain. Untuk simbol kabel penghubung merupakan sebuah koneksi yang menghubungkan dua konduktor. Terdapat titik atau dot di tengahnya yang berarti menunjukkan titik persimpangan dan dua kabel tersebut saling terhubung. Kabel tidak terhubung. Simbol ini menandakan bahwa kabel di rangkaiannya tidak terhubung atau hanya melintasi saja. Dapat dilihat pada gambar, kabel tidak terhubung ini memiliki simbol dua garis yang tidak memiliki dot di tengahnya. Untuk simbol garis output bus, simbol ini menandakan untuk data atau listrik yang keluar melalui jalur tersebut. Ada yang kelima yaitu garis input bus. Simbol ini menandakan untuk mengambil data atau listrik yang masuk. Yang keenam ada terminal, merupakan simbol yang menandakan sebagai titik awal maupun titik akhir. Push button, simbol ini berarti pada saklar atau tombol yang ditekan maka akan aktif atau on, biasa disebut dengan normally open. Push button ada dua, yaitu yang pertama normally open dan normally close. Normally open seperti yang dijelaskan tadi dan normally close. Simbol ini berarti pada saklar atau tombol yang ditekan maka akan terputus atau off. Biasanya disebut dengan normally close atau NC. Untuk simbol yang ke-9 ada saklar SPST atau single pole single throw. Simbol ini juga bertindak sebagai saklar on-off. Apabila sekali ditekan, maka rangkaian akan terhubung.
dan terputus apabila ditekan sekali lagi. Simbol yang ke-10 ada saklar DPST atau Double Pole Single Throw, di mana saklar pada simbol ini dapat menggerakkan sampai 2 sirkuit sekaligus. Sumber arus AC. Simbol ini merupakan penyedia sumber atau pasokan arus AC di rangkaian. Simbol yang ke-12 ada sumber arus DC. Simbol ini merupakan aliran yang dependen atau tergantung pada sumber arus dan tegangan lain. Sumber arus terkendali, simbol ini merupakan penyedia sumber atau pasokan arus DC di sirkuit. Untuk baterai sel tunggal atau satu, simbol ini pada rangkaian elektronika berarti memberikan pasokan arus DC ke sirkuit. Sinusoidal generator, simbol ini merupakan generator dengan gelombang sinus. Untuk pulse generator, simbol ini merupakan generator pulsa dengan gelombang kotak. Untuk simbol yang ke-17 ada ground tanam, di mana secara teoritis ini setara dengan 0 volt dan memiliki referensi potensial 0. Di mana ground tanam ini adalah simbol listrik yang berfungsi sebagai penghalang agar dapat mencegah kita dari sengatan listrik. Untuk resistor tetap, simbolnya dapat dilihat seperti pada gambar 1.19, di mana simbol tersebut adalah sebuah perangkat yang dapat menghambat arus listrik dan yang mengalir di suatu rangkaian. Untuk simbol rheostat, rheostat variabel dengan 2 terminal untuk mengubah nilai hambatan. Biasanya digunakan untuk mengontrol arus listrik di sebuah rangkaian. Termistor, resistor yang memiliki sensitivitas terhadap suhu, biasanya digunakan sebagai pembatas. Dan untuk gambar yang ke-22, ada LDR, di mana resistor yang nilai hambatannya mengikuti besarnya kekuatan intensitas cahaya. Dan simbol-simbol yang lain dapat dilihat seperti gambar yang tertera, yaitu ada kapasitor nonpolar, kapasitor polar, kapasitor elektrolit, dan kapasitor variabel. Ada juga PN junction dioda, fotodioda, Zener dioda, dan LED atau light emitting dioda. Ada juga transistor jenis NPN, transistor jenis PNP, ada transistor jenis foto, dan MOSFET. Ada simbol dari transformer, center trap, step down transformers, dan step up transformers. Ada simbol dari loudspeaker, motor, sekring, dan osilator kristal. Kita masuk pada rangkaian yang ketiga, pada topik yang ketiga, yaitu rangkaian elektronika. Rangkaian elektronika merupakan rangkaian yang disusun dengan simbol-simbol elektronika dengan mempresentasikan komponen elektronika. Rangkaian di samping merupakan rangkaian flip-flop yang terdiri dari 2 bagian driver yang saling men-trigger satu sama lain sehingga akan menghasilkan 2 kondisi 1 dan 0 secara bergantian dan terus-menerus. Pengkondisian 1 dan 0 direfleksikan melalui LED indikator. Komponen yang ada pada rangkaian, seperti pada gambar, untuk nomor 1 merupakan simbol dari komponen resistor, nomor 2 merupakan simbol dari komponen LED atau light emitting dioda, nomor 3 merupakan simbol dari komponen kapasitor, nomor 4 merupakan simbol dari komponen transistor, nomor 5 merupakan simbol dari komponen switch, dan yang nomor 6 merupakan simbol dari komponen baterai. Rangkaian elektronika yang kedua ada rangkaian PCB atau Printed Circuit Board, di mana rangkaian PCB di samping merupakan rangkaian PCB sysmin atau sistem minimum yang menggunakan PCB single layer dan PCB double layer. Pada rangkaian single layer, area biru yang cukup besar menyatakan area yang terhubung dengan ground. Pada rangkaian double layer, terdapat 2 warna jalur yaitu merah dan biru. Warna merah menandakan area layer top atau layer atas atau layer pertama, dan warna biru menandakan layer
bottom atau bawah, atau layer kedua. Topik yang keempat, kita masuk pada alat ukur. Pengertian alat ukur. Alat ukur elektronika merupakan alat pendukung yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap komponen yang akan digunakan. Penggunaan alat ukur menyesuaikan dengan besaran yang akan diukur. Digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik seperti hambatan listrik, kuat arus listrik, beda potensial, daya listrik, dan lainnya. Terdapat dua jenis alat ukur, yaitu alat ukur analog dan alat ukur digital. Alat ukur yang akan kita bahas pertama ada voltmeter, di mana voltmeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya tegangan listrik yang ada pada suatu rangkaian. Perlu diperhatikan dalam pemilihan voltmeter karena pengukuran pada arus AC dan DC menggunakan voltmeter yang berbeda. Alat ukur yang kedua ada ampermeter, di mana ampermeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik pada rangkaian. Ampermeter juga terbagi menjadi ampermeter DC dan AC. Sedangkan pada penunjukan hasilnya terbagi menjadi ampermeter analog dan digital. Dalam perkembangannya, pengukuran amper semakin mudah dengan menggunakan tang amper, seperti yang dapat dilihat pada gambar yang paling ujung sebelah kanan. Pada dasarnya penggunaan ampermeter analog dan digital adalah sama, yaitu dengan menyambungkan masing-masing kutub pada ampermeter secara seri pada rangkaian yang akan diukur. Hasil akan menunjukkan besarnya arus pada rangkaian. Untuk tang amper atau digital clamp meter adalah hand tool yang umum digunakan dalam bidang kelistrikan. Meski disebut tang, bentuk tang amper sedikit berbeda. Jika tang biasa memiliki huruf seperti huruf X, maka bentuk tang amper lebih rumit. Bagian kepala atau head clamp berbentuk penjepit, sedangkan bagian badan yang biasanya menjadi handle atau pegangan adalah alat ukur yang dilengkapi dengan layar display untuk menampilkan hasil pengukuran. Umumnya, tang amper digunakan dalam pekerjaan kelistrikan, termasuk kelistrikan mesin mobil. Hand tool ini memudahkan para teknisi dalam pengukuran arus listrik karena tidak mengganggu instalasi listrik dalam penggunaannya. Penggunaan ampermeter dinilai kurang efisien karena harus melepas rangkaian karena ampermeter harus dipasang secara seri, sehingga adanya tang amper dapat digunakan secara portable. Penggunaannya yaitu dengan menyalakan tang amper dan membuka pengait, kemudian meletakkan pada kabel rangkaian yang akan diukur. Alat ukur yang ketiga ada avometer, di mana avometer atau multimeter merupakan alat ukur multifungsi yang dapat digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan, dan resistansi pada komponen. Sesuai dengan namanya, avometer atau multimeter memiliki fungsi yang cukup banyak. Hal ini dikarenakan avometer menggabungkan tiga alat ukur yang berbeda. Avometer merupakan singkatan dari ampere, volt, dan ohm. Terdapat dua tipe avometer yaitu tipe analog dan digital. Tipe analog mengukur dan menunjukkan hasilnya menggunakan jarum, sedangkan tipe digital menunjukkan hasilnya berupa angka. Penggunaan avometer untuk mengukur tegangan dapat dilakukan dengan langkah seperti berikut. Yang pertama, pasang kedua prob atau merah dan hitam pada avometer. Putar knob sesuai dengan pengukuran. Misalnya pengukuran tegangan baterai DC, maka putar ke DC dengan tegangan maksimal 12 volt. Yang ketiga, hubungkan prob positif ke kutub positif baterai dan negatifnya ke negatif baterai. Yang keempat, hasil akan muncul di layar. Untuk penggunaan avometer untuk mengukur arus, langkah yang dapat dilakukan yang pertama, pasang prob merah pada kutub arus dan prob hitam pada kom. Yang kedua, putar knob sesuai dengan pengukuran. Misalnya pengukuran arus pada lampu, maka atur pada 10 atau 10 M. Yang ketiga, hubungkan prob positif ke rangkaian dan satu prob di sisi lain. Dan yang keempat, hasil akan muncul di layar. Untuk penggunaan avometer untuk mengukur hambatan atau resistor.
Yang pertama, langkah yang dapat dilakukan adalah pasang prop merah pada kutub hambatan dan prop hitam pada kom. Yang kedua, putar knob sesuai dengan pengukuran, misal pengukuran pada resistor. Maka atur pada 200 ohm atau lebih tinggi sesuai dengan resistor. Yang ketiga, hubungkan prop merah ke kaki resistor dan hitam ke kaki yang lain. Penempatan boleh terbalik. Dan yang keempat, hasil akan muncul di layar. Alat ukur yang keempat ada osiloskop, di mana osiloskop merupakan alat ukur elektronik yang berfungsi memetakan atau memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik agar dapat dibaca dan mudah dipelajari. Grafik yang ditampilkan osiloskop umumnya menampilkan grafik dua dimensi dengan waktu pada sumbu X dan tegangan pada sumbu Y. Saat ini, osiloskop analog mulai ditinggalkan dan beralih ke osiloskop digital yang lebih mudah digunakan serta memiliki harga yang cukup terjangkau. Topik selanjutnya ada alat pendukung elektronika, di mana yang pertama ada solder, yang merupakan alat yang digunakan untuk merekatkan timah pada PCB pada pemasangan komponen. Yang kedua ada test pen, yang merupakan alat yang digunakan untuk mengecek adanya tegangan pada rangkaian. Yang ketiga ada pinset, di mana pinset adalah alat yang digunakan untuk membantu peletakan komponen terutama pada proses soldering. Yang keempat ada screwdriver atau obeng, merupakan alat yang digunakan untuk memasang atau melepas skrup yang digunakan pada komponen. Topik yang terakhir kita beralih kepada K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan kepanjangan dari K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kesehatan dan keselamatan atau disingkat dengan K3 adalah merupakan instrumen yang melindungi pekerjaan, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dari hal-hal merugikan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pekerja. Bagi pekerja, K3 akan melindungi mereka dari bahaya yang akan terjadi selama proses bekerja dan juga efek dari kesehatan dalam jangka panjang. Sekian untuk materi kali ini, materi yang ketiga. Terima kasih.